Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel ini, channel yang membahas dunia flora, terutama tanaman-tanaman buah. Nah, pada kali ini kita akan membuat racikan-racikan super dahsyat dari bahan-bahan sederhana, bahan-bahan yang dianggap remeh-temeh, sehingga ternyata bahan tersebut cukup bagus menutrisi tanaman kita. Karena di dalamnya ada unsur hara makro dan juga mikro, sehingga tanaman kita, terutama tanaman cabai, tumbuh subur, berbunga lebat dan berbuah lebat. Nah, jangan lupa ya konco-konco untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama belajar, sama-sama mencoba, dan sama-sama mempraktekkan secara kontinu, sehingga racikan kita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh diri kita dan petani-petani semua. Nah, konco-konco semua, yang kita tahu bahwa tanaman, terutama tanaman cabai, membutuhkan unsur kalsium, nitrogen, dan fosfor sebagai unsur makro. Nah, unsur tersebut ternyata ada pada tanaman ini atau daun ini yang sudah familiar, sudah dikenal seluruh Indonesia sebagai sayur mayur. Ini untuk sayur, bahkan rata-rata mereka sudah sering menyayur daun ini, yaitu bayam. Di mana bayam atau daun bayam itu mengandung nitrogen, magnesium, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, zat besi, asam folat, kalsium, dan kalium, yang semuanya itu merupakan unsur-unsur makro dan mikro yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, baik itu tanaman buah, bunga, dan kayu. Jadi pupuk ini sangat efektif untuk semua tanaman dan cocok untuk konco-konco para pecinta tanam dan konco-konco tani. Nah, ini kita ambil tadi itu bayam sekitar 1 genggam, lalu kita haluskan agar sari-sarinya itu keluar. Jika tidak ada cok, gunakanlah blender. Jika tidak ada blender, bisa dipotong menggunakan pisau. Jadi cukup mudah, praktis, dan sederhana. Kita gunakan cobek tadi ya sahabat, sehingga daun akan menjadi lembut dan akhirnya kandungannya akan keluar semua setelah dikombinasi dengan bahan lainnya. Nah, selanjutnya bahan yang kedua yaitu kita gunakan ini udah familiar, bahkan gratis sering dibuat oleh istri-istri kita, ibu-ibu kita di dapur.
yaitu air cucian beras atau kita kenal dengan istilah air leri, di mana air leri itu mengandung nitrogen 0,15%, fosfor 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,27%, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita menggunakan EM4. Apa toh EM4 itu, konco-konco semua? Di sini EM4 itu terdapat mikroorganisme atau hewan-hewan super kecil juta-juta di dalamnya yang fungsinya mengurai segala yang organik. Jadi fungsinya biang pengurai. Jika tidak ada EM4, bisa ganti dengan Yakult atau tape. Nah, jadi cukup praktis, mudah ya sahabat atau ya konco-konco semua. Nah, selanjutnya bahan yang selanjutnya kita gunakan tetes tebu sebanyak 1 tutup botolnya. Jadi yang pertama itu bayam 1 genggam, air leri atau cucian beras 1 liter, EM4 atau mikroorganisme sebanyak 1 tutup botolnya, dan molase sebanyak 1 tutup botolnya. Jika tidak ada molase, bisa digunakan gula pasir sebanyak 1 sendok. Jika tidak ada gula pasir atau gula putih, bisa diganti dengan gula 2 kali 2 cm atau gula aren ya konco-konco semua. Jadi super mudah dan murah untuk menemukan membuat pupuk urea organik dari bayam. Nah, jangan itu tanaman bayam sudah jadi familiar, itu tanaman mudah tumbuh dimanapun berada, baik di sawah, ladang, ataupun di halaman rumah, bahkan di pot-pot tanpa ditanam mereka tumbuh subur hijau riu. Lalu kita manfaatkan daun tersebut untuk menyuburkan tanaman kita, terutama tanaman cabai atau tanaman sosis atau palawija seperti tomat, kacang panjang, wortel, dan sebagainya. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu tadi dimasukkan ke dalam ember lalu ditutup, itu fungsinya untuk proses fermentasi, dan diamkanlah di tempat teduh selama 1 minggu atau lebih sebelum diaplikasikan. Nah, prosentasi sebagai catatan harus dikontrol 3 hari sekali dan dibuka tutupnya selama beberapa detik. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan gas di dalamnya karena akan berefek terjadi ledakan. Nah, setelah proses fermentasi selama 1 minggu atau lebih, cara pengaplikasiannya yaitu dengan cara dikocorkan dengan dicampur dengan air bersih 1:15. Jadi sangat mudah, murah, dan ekonomis. Hanya bermodal 1 liter racikan ini
bisa dicampurkan dengan air berliter-liter atau 1:15, dan berikan pertanaman kecil seperti cabai tomat terong 50-100 cc atau disesuaikan. Dan untuk tanaman besar seperti kelengkeng, mangga dan sebagainya dikasih 0,5 liter atau disesuaikan. Nah, dan berikanlah setiap 1 minggu sekali secara rutin sehingga hasilnya bisa optimal. Jadi nggak cuma 1 kali pakai langsung berhenti, nanti nggak ada hasilnya protes di channel ini. Nah, itu kesalahan konco-konco. Adapun ada yang berpemikiran untuk praktis atau ekstrim. Nah, itu tanpa dicampur air lalu dilakukan itu berakibat fatal karena akan mengalami panas pada tanaman dan akan gosong. Jadi harus sesuai dosis, komposisi, dan aturan pemakaian ya konco-konco. Nah, demikianlah konco-konco petani dimanapun Anda berada dan konco-konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada. Pembahasan kali ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama belajar, sama-sama mencoba, dan sama-sama mempraktekkan secara kontinu istiqomah. Nah, saya tutup, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.